Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 3A yang tangguh dan kreatif. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Allah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Marilah kita awali dengan berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan anak-anak menyiapkan buku cetaknya, dibuka halaman 45. Subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya. Ada keragaman lagu daerah, makanan daerah, rumah adat, dan pakaian adat. Pakaian adat biasanya dibuat dari kain tradisional. Di Indonesia terdapat banyak jenis kain tradisional. Masing-masing jenis kain tradisional tersebut dibuat dengan teknik yang berbeda-beda. Ada kain tradisional yang dibuat dengan cara dibatik, ada pula kain yang dibuat dengan cara ditenun. Nah, seperti ini ya namanya, kain yang dibuat dengan cara ditenun. Bagaimana perkembangan teknologi sandang saat ini? Kita akan pelajari pada subtema ini. Pembelajaran 1, halaman 46. Aneka ragam bahan pakaian. Pakaian berguna untuk melindungi tubuh manusia dari panas dan dinginnya udara sekitar. Terdapat beraneka ragam bahan dasar dalam pembuatan pakaian, di antaranya kapas, bulu domba, sutra, serat kain sintetis, dan lain sebagainya. Sintetis ini artinya buatan ya. Hampir semua bahan dasar yang digunakan untuk membuat pakaian terdapat di alam. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman saat dikenakan, mempunyai sifat kuat, mudah menyerap keringat, tidak mudah kusut, dan mudah dicuci. Pakaian yang berasal dari bulu domba biasanya dikenakan saat musim penghujan tiba dan cocok untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Pakaian yang menggunakan bahan dasar serat sutra memiliki harga mahal karena tidak mudah diperoleh. Selain berasal dari bahan alam, kain juga dapat dibuat dari bahan tekstil, misalnya wol. Wol memiliki sifat tidak mudah kering jika terkena air, tahan kusut, dan sangat lentur. Nah, ini gambarnya kapas ya yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kain. Nah, anak-anak, untuk kain yang dibuat dari serat sutra atau dinamakan kain sutra, ini harganya sangat mahal ya karena tidak mudah diperoleh. Kain sutra berasal dari kepompong ulat sutra, seperti ini bentuknya. Nah, ulat sutranya bentuknya seperti ini. Ini kalau berubah menjadi kepompong, jadi bentuknya seperti ini. Ini yang digunakan untuk membuat kain sutra. Baik anak-anak, sekarang kita jawab soal di bawahnya. Nomor 1, apa fungsi pakaian bagi manusia? Nah, di sini ya,
Pakaian berguna atau berfungsi untuk melindungi tubuh manusia dari panas dan dinginnya udara sekitar. Nomor 2, tuliskan 3 jenis bahan dasar yang digunakan untuk membuat pakaian. Nah, ada di sini. Bahannya bisa dari kapas, bulu domba, sutra, atau serat kain sintetis. Nomor 3, bagaimana sifat pakaian yang terbuat dari bahan dasar kapas? Nah, di sini ya, pakaian berbahan dasar kapas nyaman saat dikenakan, mempunyai sifat kuat, mudah menyerap keringat, tidak mudah kusut, dan mudah dicuci. Nomor 4, dari manakah serat sutra diperoleh? Serat sutra diperoleh dari kepompong ulat sutra. Nomor 5, bagaimana sifat dari bahan wol? Di sini ya, wol memiliki sifat tidak mudah kering jika terkena air, tahan kusut, dan sangat lentur. Silakan anak-anak bisa menjawab seperti contoh dari Bu Ranum ini. Kemudian halaman 47, lengkapilah paragraf rumpang berikut dengan memilih kata yang tepat. Setiap suku memiliki karakteristik masing-masing, misalnya perbedaan pada pakaian adat. Hal ini menunjukkan adanya keberagaman. Berkembangnya teknologi saat ini memengaruhi pembuatan pakaian adat. Namun, masih banyak masyarakat yang membuat pakaian adat secara manual. Manual itu menggunakan tangan ya, tidak menggunakan mesin. Makna pakaian adat menjunjung tinggi nilai-nilai kedaerahan dan memiliki makna yang mendalam. Silakan anak-anak menjawab, mengisi titik-titiknya, memilih jawaban yang ada di atas ini. Sekarang halaman 48 ya. Ini muatan matematika. Kita akan mempelajari tentang simetri lipat. Perhatikan gambar berikut. Persegi ABCD memiliki 4 simetri lipat. 4 itu mana saja? Kita lihat di sini ya. Garis putus-putus ini. 1, 2, 3, 4. 1 yang arahnya ke bawah, 2 yang arahnya ke samping, kemudian 3 dan 4 yang arahnya diagonal. Garis putus-putus pada gambar tersebut merupakan sumbu simetri. Jadi garis-garis ini disebut sebagai sumbu simetri. Simetri lipat adalah bentuk-bentuk yang saat dilipat dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat. Kalau ini kita lipat, maka lipatannya menutupi bagian yang lain dengan tepat. Tidak ada sisanya, jadi bisa pas ya. Sekarang kita kerjakan soal di bawahnya. Berilah tanda centang bangun yang memiliki simetri lipat. Nah, yang memiliki simetri lipat adalah ini ya. Ini kalau kita lipat dengan arah sumbu simetrinya ke bawah seperti ini, bisa. Kemudian yang ini kita lipat ke samping seperti ini ya. Sumbu simetrinya yang ini. Kemudian ini segitiga, ini juga memiliki simetri lipat. Sumbu simetrinya seperti ini. Kemudian yang B, simetri lipat hanya dimiliki oleh bangun datar. Benar? Nomor 2, simetri lipat akan menghasilkan sumbu simetri. Ya, benar. Sumbu simetri ini
garis-garis putus-putus ini anak-anak ya, namanya sumbu simetri. Nomor 3, persegi panjang memiliki 4 sumbu simetri. Nah, coba lihat persegi panjang. Ini kalau kita lipat, maka sumbu simetrinya arah ke bawah dan arah ke samping atau mendatar ya. Tidak bisa dengan arah diagonal, jadi cuma 1, 2. Cuma 2 sumbu simetri. Jadi ini salah ya. Nomor 4, sumbu simetri adalah garis yang membagi bangun datar sama besar. Ya, benar. Bangun tidak simetris memiliki simetri lipat. Ini salah. Yang memiliki simetri lipat adalah bangun yang simetris. Kemudian bawahnya tuliskan nama bangun datar berikut. Ini namanya segitiga sama sisi. Ketiga sisinya mempunyai panjang yang sama. Ini persegi panjang, ini segitiga siku-siku, ini segitiga sama kaki, ya karena sisi yang sebagai kaki ini panjangnya sama, kemudian ini belah ketupat. Namun pada gambar yang ini ada yang kurang simetris ya gambarnya anak-anak ya. Nah, seharusnya gambar belah ketupat itu seperti ini. Jadi simetris keempat sisinya sama panjang ya. Nah, seperti ini anak-anak bentuknya. Jadi antara sudut yang ini dengan sudut yang ini harusnya lurus ya. Baik, sekarang kita lanjutkan halaman 49. Apakah nama bangun datar di samping? Ini adalah trapesium. Apakah bangun datar di samping memiliki simetri lipat? Ya. Gambarkan sumbu simetrinya. Nah, ini ya sumbu simetrinya arahnya seperti ini. Hanya mempunyai satu simetri lipat. Sekarang kita belajar muatan SPDP. Tari serimpi. Tari serimpi adalah tari yang berasal dari Yogyakarta, dibawakan oleh penari perempuan keraton. Gerakan tari serimpi pelan dan lembut. Hal ini mencerminkan kesopanan dan kelemah lembutan budaya keraton. Nama serimpi dikaitkan dengan 4 unsur dalam kehidupan manusia yang mewakili 4 orang penari, yaitu grono atau api, angin atau udara, toyo atau air, dan bumi atau tanah. Gerakan tari serimpi didominasi oleh gerakan tangan, kaki, dan kepala. Penari menari dengan gerakan lembut dengan memainkan selendang yang dikaitkan pada pinggang. Kostum penari tari serimpi saat ini adalah baju tanpa lengan dengan warna cerah dan kain jarik. Aksesoris dalam tari serimpi adalah kalung, gelang, dan anting. Pada bagian kepala penari menggunakan rambut gelungan dengan hiasan bunga dan bulu burung kasuari. Nah, seperti ini ya kostumnya tari serimpi. Nah, anak-anak, untuk halaman 50 ini tugas kalian ya hari ini, tugas SPDP KD 4.3 nanti silakan dikerjakan dan dikirimkan ke classroom. Jadi kalian menentukan daerah mana asal dari tarian ini. Kemudian sekarang kita belajar pembelajaran 2, teknologi sandang. Silakan anak-anak bisa menggarisbawahi yang Buranum beri kotak ini ya. Pakaian merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Awalnya pakaian dikenakan hanya untuk menutupi dan melindungi bagian tubuh dari panas dan dingin. Sekarang pakaian memiliki fungsi lebih luas lagi, yaitu untuk kenyamanan
dengan menciptakan jenis pakaian yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya pakaian tidur, pakaian olahraga, pakaian kerja, dan sebagainya. Bahan dasar untuk pembuatan pakaian antara lain sutra, kapas, bulu hewan, dan kulit hewan. Sekarang manusia tidak hanya mengandalkan serat-serat alami untuk membuat bahan pakaian, tetapi dapat juga membuat serat-serat sintetis dari pokok-pokok kayu atau benang rayon maupun dari bahan galian seperti hasil sulingan batu bara dan minyak bumi atau disebut polyester, polipropelen, dan polietilen. Teknologi sandang adalah alat yang memudahkan untuk membuat pakaian. Seiring berkembangnya zaman, proses pembuatan pakaian juga mengalami perubahan, mulai dengan cara memperoleh bahan dasar pembuat pakaian, mengubahnya menjadi benang, menjadi kain, dan menjadi pakaian. Sekarang halaman 52. Carilah kosakata yang berhubungan dengan teks. Nah, di sini ya ada sintetis, serat, dan sandang. Kemudian sekarang muatan PPKN yang di bawahnya. Di sini ada sebuah bacaan. Anak-anak nanti bisa membaca sendiri ya. Kemudian halaman 53. Kita jawab soal ini setelah membaca teks yang tadi. Nomor 1. Pekerjaan dari kakek Rido adalah petani jagung. Pekerjaan dari Pak Jaya adalah petani ketela. Kakek Rido menanam jagung. Ladang milik Pak Jaya ditanami ketela. Meskipun memiliki perbedaan jenis pekerjaan, kakek dan Pak Jaya tetap saling menghormati. Sekarang berilah tanda centang untuk pekerjaan yang berhubungan dengan laut. Nahkoda, ini yang mengemudikan kapal ya. Kemudian nelayan dan penyelam. Kemudian bawahnya, tulislah sikapmu dalam menghargai pekerjaan berikut ini. Silakan anak-anak menulis di buku cetak saja seperti ini. Nomor 1, orang tua Mira bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Jepang sejak 3 tahun yang lalu. Mira selama ini tinggal dengan bibinya. Maka sikap kita adalah membantu Mira jika Mira mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan. Nomor 2, kakek Tony bekerja sebagai peternak ikan lele. Kakek Tony menjual hasil ternaknya kepada tetangga sekitar. Sikap kita adalah membeli lele dari kakek Tony. Untuk muatan PJOK, nanti anak-anak bisa mempelajari sendiri atau bersama dengan Bu Indah ya. Nah, ini untuk tambahan ya anak-anak ya. Jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Nah, dalam proses membuat pakaian ini ada orang yang bekerja menenun kain ya. Ada juga yang memintal kapas, ada juga yang menjahit baju, dan ada juga yang membuat pola baju. Ya, jadi awalnya dari sini bunga kapas dipintal menjadi benang, kemudian benang ini ditenun menjadi kain, kainnya kemudian dibuat pola, kemudian dibuat menjadi baju seperti ini. Nah, ini adalah bermacam-macam profesi yang ada dalam proses membuat pakaian. Kemudian gerakan memintal kapas dan menenun tadi bisa kita jadikan gerakan tari. Seperti ini ya. Ini gerakan memintal kapas. Kemudian ini gerakan menenun. Ini juga gerakan menenun. Ini gerakan menjemur. Nah, gerakan tadi
Ini berasal dari sebuah tarian namanya tari Pontanu. Tari Pontanu artinya menenun. Tarian itu berasal dari Sulawesi Tengah. Nah, nanti Branum share linknya ya. Silakan anak-anak nanti menonton, melihat seperti apa tari Pontanu. Baik anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Oh iya, maaf. Maaf ya, ada satu lagi tugas classroom hari ini untuk muatan PPKN KD 3.3. Silakan anak-anak nanti mencari apa tugas dari pekerjaan-pekerjaan berikut ini. Tulis di buku cetak saja ya. Jadi hari ini ada 2 tugas anak-anak, yaitu yang pertama tadi SPDP dan yang kedua ini PPKN. Silahkan mengerjakan tugas hari ini, jangan ditunda ya, supaya tidak menumpuk. Jangan lupa juga hafalannya Al-Fajr atau Al-Ghoshiyah, silahkan dihafalkan terus. Baik anak-anak, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.